Mengikut Tuhan cukup bermodalkan 1 juta. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahi Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Ya, hari ini saya ada di satu tempat yang sangat indah. Saya sedang menikmati karya ciptaan Tuhan. Saudara bisa lihat di belakang saya pantai yang sangat keren. Kalau saya datang ke tempat ini, kepenatan, kejenuhan hilang seketika. Dan ini adalah karya Tuhan yang paling ajaib untuk setiap ciptaannya. 1 juta. Ini adalah singkatan dari setia, jujur, dan taat. Yang pertama, setia. Apa itu setia? Setia itu adalah tindakan yang tidak mungkin berpaling kepada pihak yang lain. Kalau dia ke Tuhan, berarti dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hanya Tuhan selama-lamanya. Kalau dia menjadi penyembah Jesus Christ, hanya Yesus Kristus selamanya. Tidak mungkin berpindah keyakinan. Kalau dia kepada pasangan, tidak selingkuh. Itu setia. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada pasanganmu. Dan setialah juga pada pekerjaanmu. Ada 3 garis besar yang sering menjadi faktor membuat orang tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, itu harta. Gara-gara harta dia meninggalkan Yesus. Yang kedua, tahta. Gara-gara jabatan dia meninggalkan Yesus. Barangkali dia ingin dipilih sebagai anggota A, anggota B. Dan syaratnya harus meninggalkan keyakinanmu. Dan dia katakan oke. Itu ada yang terjadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah cinta. Saudaraku, sangat disayangkan kalau ada anak Tuhan meninggalkan Yesus hanya gara-gara pasangan. Untuk pasangan, untuk jodoh Kristen sangat banyak. Sangat banyak. Kristen, gereja tidak kurang stok untuk pasangan hidup yang bisa Anda persunting. Tapi masalahnya Anda mencari jodoh di mana? Saudara mencari jodoh di mana? Kalau saudara mencari jodoh di jalan raya, di pasar, di diskotik dan lain sebagainya, gimana mau ketemu jodoh dari Tuhan? Dan itu adalah anak Tuhan. Sangat disayangkan. Carilah di komunitas Kristen, carilah di gereja, carilah di tempat-tempat pelayanan. Saudara akan menemukan jodoh yang dari Tuhan. Jadi jangan sampai gara-gara jodoh, pasangan meninggalkan Kristus. Jadi setialah kepada Tuhan Yesus, karena dia setia, selalu memberkati dan menyertai kita. Dan yang kedua adalah jujur. Jujur adalah karakter Kristus sebagai dasar untuk kita mengerjakan sesuatu, mengemban tugas. Ini penting. Langka sekali orang jujur di muka bumi ini. Di Indonesia ada, tetapi tidak banyak. Dan kita berharap itu bisa lahir dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Pastikan bosmu, perusahaanmu bersukacita menempatkan engkau di satu jabatan karena kamu jujur. Karakter itu penting sekali. Apalah gunanya knowledge dan psikomotormu bagus, tapi kalau karaktermu bobrok. Kejujuran ini penting, saudara. Integritas itu penting. Kalau saudara punya integritas, kejujuran, pasti orang dengan semangat mempercayakan sesuatu tanggung jawab kepada saudara. Milikilah kejujuran di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang kita senangkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan anggap seperti untuk Tuhan. Dan pastikan saudara dan saya jujur dalam pekerjaan. Dan orang jujur suatu ketika akan diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan menjadi pekerja yang lebih baik. Semoga saudara memiliki karakter jujur. Kalau sudah terlanjur tidak jujur, atau mungkin pernah tersangkut kasus korupsi, bertobatlah. Belum terlambat. Ya, memang risikonya nanti banyak orang mencibir, tidak percaya, tapi ya itulah kehidupan. Dan saudara masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kamu bisa lebih baik.
no korupsi, ya, no kolusi, and no nepotisme. Yang ketiga, taat. Taat ini adalah tindakan yang menghormati firman Allah, menghormati aturan, menghormati kebijakan. Taatlah saudaraku. Apa sih susahnya taat? Sebenarnya taat ini adalah dasar untuk kita bisa melangkah kepada kesetiaan. Nggak mungkin ada orang setia tanpa taat. Mungkin sekali, dua kali kita gagal. Tetapi apakah ada upaya? Apakah ada kerinduan? Saya percaya kalau kita punya kerinduan untuk taat, pasti akan menjadi habit. Nah, kalau sudah menjadi habit, wow, keren. Pasti Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan banyak mencatat hal-hal positif untuk kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan bilang A, Tuhan bilang B. Come on, taat. Karena firman Tuhan tidak mungkin membentuk kita untuk menjadi pribadi yang bobrok, kacau. Pasti akan mengubah hidup kita. Taatlah terhadap firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita, pelurus jalan kita. Dan biasanya Tuhan berbicara juga melalui firman Allah ini. Dan praktikalnya, baca dan renungkan firman Tuhan. Dan lakukan. Itulah taat. Dan lain dari itu, yang sudah saya sampaikan tadi, taat jugalah terhadap aturan. Ini tak bisa dipisahkan. Kalau saudara tidak taat terhadap aturan yang ada di sekitar, aturan di tempat pekerjaan, aturan di tempat pelayanan, mau suka-sukanya sendiri, nggak bisa. Karena ini menggambarkan diri Anda, apakah saudara sudah memiliki karakter Kristus. Kalau kacau balau hidupnya, suka-suka sendiri, ya bahaya, menabrak aturan sana sini. Ingat, aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati. Semoga kita berhasil berjuang. Saya tahu manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tentunya dia akan bekerja keras untuk taat. Tetapi saya percaya saudara pasti bisa. Dan taat juga terhadap kebijakan yang sudah dibangun oleh atasan saudara. Jangan menjadi bawahan yang suka berontak, pembangkang, tetapi taati kebijakan. Karena pemimpin yang ada di sekitar saudara, itu tanggung jawabnya berat, bebannya nggak mudah. Jadi taatilah apa yang menjadi kebijakannya. Selama untuk kebaikan, lakukan. Jadi untuk mengikut Kristus cukup 3 hal tadi. Yaitu sejuta, setia, jujur, dan taat. Saya berdoa siapa saja yang mendengarkan video ini kiranya bisa berjalan bersama Tuhan, bermodalkan sejuta dengan baik. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Ini saja yang bisa saya bagikan. Kiranya memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lihat dulu ya suasana pantai di pagi hari. Joy to the world, the Lord is come. Let earth